Halo semua, perkenalkan nama saya Mardiana Warasi dengan NIM 210306107, kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak unggas pada Gallus domesticus atau ayam broiler dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari, SPTMP. Pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian eksternal pada Gallus domesticus. Pada Gallus domesticus ditutupi oleh seluruh bulu. Yang pertama, ada caput atau kepala. Ini. Ada kolum atau leher. Ada trunkus atau badan. Ada ekstremitas anterior atau sayap, ada ekstremitas posterior atau kaki, dan ada caudal atau ekor. Sekarang saya akan menjelaskan bagian caput atau kepala. Bagian caput atau kepala terdiri dari rostrum atau paruh, maksila atau rahang atas, dan mandibula atau rahang bawah. Ada cavum oris atau rongga mulut, ada nostril atau lubang hidung kanan dan kiri, ada organon visus, mata kanan dan kiri, dan pada organon visus terdapat kelopak mata yang dapat digerakkan. Itu disebut palpebra inferior dan palpebra superior. Sekarang saya akan menjelaskan bagian tubuh atau trunkus. Pada bagian tubuh atau trunkus, Gallus domesticus memiliki tipe bulu. Berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada plume. Plume biasanya terdapat pada sayap dan ekor. Terdiri dari vexillum atau bendera bulu yang terdapat pada kiri dan kanan. Kemudian ada rachis sebagai tempat menyokong dari bendera bulu atau vexillum. Kemudian ada calamus sebagai tempat melekatnya pada kulit. Yang kedua ada plumulae. Plumulae sama seperti dengan plume tadi, tetapi plumulae memiliki vexillum atau bendera bulu yang lebih pendek dan bercabang, dan juga memiliki calamus yang lebih pendek. Yang ketiga, filoplume. Filoplume ini mirip seperti pohon beringin yang kecil dan juga terdapat barbae pada ujung bulunya. Sekarang saya akan menjelaskan bagian ekstremitas anterior. Pada bagian ekstremitas anterior yaitu mengalami modifikasi membentuk sayap yang disokong oleh tulang-tulang, antara lain yaitu humerus atau tulang lengan atas. Ini dia tulang lengan atas. Tulang humerus ini sebagai penghubung antara trunkus atau badan dengan sayap. Kemudian ada ulna atau tulang hasta. Ini dia yang paling besar. Kemudian ada radius atau tulang pengumpil. Ini yang paling kecil. Kemudian ada ossa carpalia yaitu tulang pergelangan tangan. Kemudian ada carpometacarpus yaitu tulang telapak tangan. Ini dia, tulang telapak tangan. Kemudian ada digiti atau jari. Sekarang saya akan menjelaskan ekstremitas posterior. Ekstremitas posterior disokong oleh tulang-tulang, yaitu yang pertama adalah tulang femur atau tulang paha. Kemudian ada tibia tarsus, lalu ada patella yaitu tulang persendian. Kemudian ada tarsometatarsus yaitu yang menghubungkan tulang persendian dengan tulang telapak kaki. Kemudian ada phalanges atau jari kaki. Pada Gallus domesticus terdapat 4 buah jari. Yang pertama 1 buah phalanges,
yang kedua 2 buah falanges, yang ketiga 3 buah falanges, dan yang keempat 4 buah falanges. Sekarang kita akan memasuki anatomi internal pada Gallus-Gallus domesticus. Yang pertama ada trakea, ini dia trakea. Kemudian ada crop atau tembolok, ini. Kemudian ada core atau jantung. Kemudian ada pulmo atau paru-paru, ini bisa dilihat. Kemudian ada hepar atau hati, ini dia. Kemudian ada vesical vilea atau kantung empedu, ini bisa dilihat. Kemudian ada intestinum tenue atau usus halus, dan di tengahnya ini dinamakan pankreas. Kemudian ada gizzard atau ventriculus. Sekarang saya akan menjelaskan bagian sistem saraf pusat atau sistem nervosum pada Gallus-Gallus domesticus. Sebelumnya kita harus membedah kepala atau caput dari Gallus-Gallus domesticus agar kita dapat melihat organ di dalamnya, yaitu ada cerebrum. Cerebrum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hemisfer cerebri dan lobus olfactoris. Kemudian ada cerebellum. Cerebellum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu medulla oblongata dan medulla spinalis. Medulla oblongata yang menghubungkan langsung ke sumsum tulang belakang dan berfungsi sebagai otonom sistem pencernaan, sistem pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Sedangkan medulla spinalis sebagai jembatan rangsangan menuju otak. Sekarang saya akan menunjukkan bagian sistem pernapasan pada Gallus-Gallus domesticus. Yang pertama ada nares atau lubang hidung. Kemudian ada cavum oris atau rongga mulut. Kemudian ada glotis, yaitu lubang yang terdapat pada sistem pernapasan sebelum laring. Kemudian ada laring. Kemudian ada bronchus, ini. Kemudian ada pulmo atau paru-paru. Sekarang saya akan menunjukkan bagian dari cor atau jantung. Core atau jantung terdiri dari 2 bagian, yaitu atrium sinister dan dexter yang dindingnya tipis, dan ventricle sinister dan dexter yang dindingnya tebal. Sekarang saya akan menjelaskan susunan alat pencernaan atau sistem digestorial. Pertama, makanan masuk dari rongga mulut menuju esofagus, lalu menuju crop atau tembolok, baru masuk ke proventriculus. Di proventriculus terjadi pencernaan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Lalu masuk ke ventriculus atau gizzard. Di sini terjadi pencernaan makanan secara mekanik yang dibantu oleh batu-batuan kecil. Lalu masuk ke intestinum tenue atau usus halus. Di usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum yang usus yang panjang, lalu masuk ke ileum. Lalu dari ileum masuk ke seka, lalu menuju ke kloak.